bersama dengan teman kelompok saya ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang analisis pengelolaan data dan pencapaian nilai mid semester pada mata pelajaran PKN di MTSN 6 Kota Padang. Halo, perkenalkan nama saya Desi Marlina. Saya dari kelas 34B01, NIM saya 63220646. Perkenalkan, nama saya Amanda Viola dari kelas akuntansi 634B01 dengan NIM 6322059. Latar belakang pendidikan karakter tidak bisa dibendung lagi karena begitu pentingnya bagi masa depan bangsa Indonesia, baik karena hal yang mendasarinya maupun kondisi kritisnya karakter bangsa dengan pendidikan nilai. Althoff dan Berkowitz 2006. Dan Indonesia pada masa lalu lebih populer dengan sebutan pendidikan budi pekerti. Tenaga pendidik harus mengamalkan contoh mengenai implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena tenaga pendidik merupakan role model bagi peserta didiknya. Perubahan kurikulum dalam proses pengembangan pendidikan selalu mengenai penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Pada kurikulum 2013, sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, adab, pengetahuan secara terpadu. Tujuan penelitian: 1. Mengembangkan sistem pengelolaan data nilai UTS siswa kelas 9 yang efisien dan akurat. 2. Melakukan analisis statistik terhadap nilai UTS untuk mengidentifikasi pola tren dan anomali. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai UTS dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan statistik. Pengertian statistika menurut para ahli. Profesor Dr. Sujana MA MSc mengatakan, statistik merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisian yang dilaksanakan. Sudrajat mengatakan, statistika adalah ilmu pengetahuan yang publikasinya berbentuk angka-angka. Pengertian analisis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan suatu bentuk pengkajian terhadap sesuatu, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga sangat dibutuhkan dalam menganalisa dan mengamati sesuatu yang memiliki tujuan guna mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk kemudian dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, dan lalu kemudian dicari kaitannya dan kemudian ditafsirkan maknanya. Definisi nilai MID adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 atau sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Definisi PKN, pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah mata pelajaran yang fokusnya untuk membentuk masyarakat yang baik dan yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Macam-macam penelitian yaitu terbagi dua, kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini kami menerapkan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dalam statistika mengacu pada teknik analisa data yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan mengumpulkan informasi non-numerik seperti kata-kata, gambar, atau video. Dan peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi kepada responden dari MTSN 6 Kota Padang. Pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengumpulan, perorganisasian, penyajian, dan analisis data untuk mendeskripsikan karakteristik suatu populasi atau sampel. Secara sederhana, statistika deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang data tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan tentang populasi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada min, yaitu nilai rata-rata. Min adalah salah satu ukuran gejala pusat atau bisa dikatakan sebagai wakil kumpulan. Dalam menentukan min dapat dilakukan dengan menjumlahkan data nilai siswa dibagi dengan jumlah banyaknya data. Rumusnya yaitu sigma X bagi N atau jumlah X dibagi N. 3112 dibagi 32 yang hasilnya adalah 97,25. Bentuk ukuran pemusatan yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Langkah-langkah dalam menentukan median yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian tentukan jumlah data. Bentuk rumus dari median yaitu setengah dalam kurung N plus 1 atau N plus 1 dibagi 2. Berikut adalah penyelesaian dari data nilai siswa kelas 9. 98 ditambah 98 kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 196 bagi 2 yaitu 98. Jadi mediannya ada 98. Bentuk ukuran pemusatan data yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai atau data yang sering muncul. Langkah-langkah dalam menentukan modus yang pertama yaitu susun data nilai. Bisa disusun data nilai, bisa tidak disusun. Kemudian yang kedua yaitu hitung frekuensi masing-masing nilai. Yang ketiga yaitu identifikasi nilai dengan frekuensi yang tertinggi. Bentuk penyelesaiannya yaitu dibuat tabel frekuensi. Data nilai yang tertinggi adalah data nilai modus. 98 merupakan data nilai modus. Selanjutnya ada data statistik dalam bentuk penyajian data. Diagram batang. Diagram batang adalah salah satu jenis grafik yang menggunakan batang atau persegi panjang untuk mewakili data. Berikut adalah diagram batang dari data nilai tersebut. Menunjukkan distribusi nilai UTS pada aspek keterampilan. Sebanyak 23 siswa memperoleh nilai 95 yang merupakan jumlah terbanyak dalam kategori ini. 5 siswa memperoleh nilai 97, 4 siswa memperoleh nilai 93. Dari diagram ini, mayoritas siswa mendapatkan nilai 95 yang menunjukkan banyak siswa memiliki keterampilan sangat baik. Berikut kesimpulan dari makalah kami, yaitu berdasarkan analisis jurnal statistika. Dalam pengelolaan data nilai mid semester kelas 9 dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sistem pengelolaan data nilai UTS siswa kelas 9 mencakup berbagai bentuk penyajian data seperti tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Hal ini membantu dalam menyederhanakan dan mengorganisir data sehingga memudahkan analisis dan laporan. Selain itu, analisis bisa melibatkan identifikasi tren dan anomali yang bisa menunjukkan adanya masalah dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mencakup beberapa aspek, yaitu seperti kualitas pengajaran, tingkat kehadiran siswa, metode belajar, dan latar belakang sosial dan ekonomi siswa.